Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat APRI, kembali lagi dalam acara APRI Academy on Cam, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas Public Relations sebagai pencipta dan penjaga reputasi. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Anne, founder dari Primecom Public Relations, di mana kami hadir sebagai solusi strategi komunikasi di Indonesia sejak 2014. Primecom telah berhasil dan dalam mengkonsepkan strategi komunikasi, mempertahankan reputasi, meningkatkan citra, dan meredam krisis dari berbagai kasus yang dihadapi oleh klien-klien kami. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan tema PR sebagai pencipta dan penjaga reputasi. Namun, sebelumnya kita harus menyamakan persepsi kita terlebih dahulu nih tentang definisi reputasi itu sendiri. Reputasi adalah aset strategi yang dibangun dari kombinasi kinerja di perilaku organisasi dan komunikasi yang konsisten. Ini merupakan hasil dari bagaimana sebuah organisasi dipersepsikan oleh berbagai publiknya melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Hal ini disampaikan oleh Dr. Rusdi Ruslan, di mana beliau adalah seorang pakar komunikasi di Indonesia yang dengan berbagai karya bukunya seringkali menjadi referensi standar ilmu komunikasi di Indonesia, yang mana bagi para mahasiswa S1, S2, bahkan S3 pasti sangat familiar dengan nama beliau. Kita boleh nambah satu lagi ya. Reputasi merupakan akumulasi penilaian publik terhadap sebuah entitas yang terbentuk melalui proses komunikasi dan interaksi jangka panjang. Ini mencakup persepsi, kepercayaan, dan evaluasi stakeholder terhadap organisasi atau individu. Berikut yang disampaikan oleh Profesor Dr. Dedi Mulyana, beliau adalah guru besar Unpad. Namun karena banyaknya referensi tentang pengertian reputasi dari para pakar ekonomi, pakar komunikasi lainnya, di sini saya mohon izin untuk merangkum dan saya yakin Sobat Apri semuanya akan setuju dengan pengertian reputasi, yakni bukan sekedar citra sesaat, membutuhkan konsistensi jangka panjang, dibangun melalui komunikasi strategis, harus didukung dengan tindakan nyata, merupakan aset strategis organisasi, dan pastinya melibatkan persepsi multi-stakeholder. Ya, selanjutnya, setelah kita menyetujui pengertian dari reputasi tadi, kemudian bagaimana public relation dapat menciptakan sebuah reputasi tersebut atau sebagai creator. Pertama, kita akan yang menjadi fokus kita adalah brand positioning-nya terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari melakukan riset pasar, menganalisis persepsi stakeholder, kompetitor, dan tren industri untuk menemukan posisi unik sebuah brand atau unique value position-nya. Nah, di mana selanjutnya kita dapat mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan nilai pembeda dari organisasi tersebut, di mana dari brand identity development-nya kita bisa membangun identitas yang konsisten melalui visual, pesan, dan pengalaman brand. Nah, selanjutnya setelah brand positioning itu sudah ada di tangan kita bisa melakukan corporate storytelling. Salah satunya mungkin dengan naratif building, menciptakan narasi korporat yang menarik dan yang otentik, dan juga kita bisa menyusun konten strategi, merancang strategi konten yang selaras dengan tujuan organisasi, dan juga kita harus membentuk message arsitekturnya, yaitu mengembangkan hierarki pesan yang konsisten dan untuk semua komunikasi. Nah, setelah kita membutuhkan kita sudah merancang branding position dan corporate storytelling-nya, disinilah kita butuh pihak ketiga atau media untuk menyampaikan strategi yang telah kita rancang sebelumnya. Dan ya, itu adalah media relations. Kita bisa membangun press release, menulis dan mendistribusikan rilis yang efektif. Kita juga bisa melakukan media event, yaitu mengelola event untuk media agar memberikan news value. Kita bisa bikin press conference atau media visit mungkin. Dan kemudian kita juga bisa membangun media partnership untuk hubungan jangka panjang dengan media. Nah,
Tidak sampai di sini, kita juga perlu melakukan CSR and community engagement agar reputasi semakin kuat terbentuk. Pertama, kita juga bisa merancang program development-nya, yaitu merancang program CSR yang memang berdampak dan berkelanjutan. Lalu juga kita harus melihat impact measurement-nya, kita mengukur dan melaporkan dampak program yang kita buat juga. Dan stakeholder engagement, jangan lupa kita juga harus persiapkan bagaimana melibatkan komunitas dalam program CSR ini. Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita harus membangun internal communication. Jangan sampai apa yang sudah kita ikrarkan pada pembentukan reputasi, namun tidak diamini oleh internal kita. Jadi kita bisa memulai dengan employee branding misalnya, kita membangun brand ambassador dari internal, atau kita juga harus memperkuat culture building-nya atau menguatkan budaya-budaya organisasi dari perusahaan kita. Dan juga kita harus melakukan internal campaign, yaitu merancang kampanye yang efektif untuk internal atau karyawan. Nah, tadi itu adalah public relations sebagai creator reputation. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana menjaga reputasi yang sudah susah payah tadi kita bangun. Jadi di sini public relation juga sebagai the guardian atau penjaga reputasi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah manajemen crisis. Langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan dalam crisis prevention ini? Pertama, kita juga harus memikirkan risk assessment-nya. Di mana risk assessment ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi reputasi. Saat kita sudah melakukan pengelompokan atau penilaian-penilaian resiko yang mungkin kita hadapi, tentu saja krisis akan dapat kita persiapkan. Setelah itu, kita juga harus melakukan early warning system, di mana kita membuat sistem pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda potensi krisis yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi dari risk management yang tadi telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita juga harus memikirkan SOP development-nya atau sebuah proses penyusunan prosedur standar yang sistematis untuk menangani berbagai situasi krisis yang berpotensi mempengaruhi reputasi. Sehingga jika mana krisis terjadi, kita dapat meminimalisir kesalahan dari penanganan krisis. Nah, setelah krisis prevention tadi sudah kita siapkan dengan segala rangkaiannya, kita juga harus memahami krisis responnya itu juga. Nah, jadi bagaimana sejatinya kita saat menghadapi apabila memang krisis itu terjadi. Pertama, kita harus menyiapkan crisis communication plan-nya, yaitu strategi komunikasi yang terstruktur, yang disiapkan untuk mengelola informasi selama krisis berlangsung dengan tujuan melindungi reputasi. Kita juga harus melakukan rapid response team atau membentuk tim sus ya, tim khusus untuk menangani krisis dengan cepat dan efektif, bertujuan agar meminimalisir dampak negatif dari reputasi. Lalu juga kita harus mempersiapkan stakeholder communication-nya atau bagaimana strategi komunikasi yang perlu kita persiapkan khusus kepada berbagai pemangku kepentingan selama krisis berlangsung. Nah, apabila badai krisis ini sudah berlalu, kita juga tentu saja harus mempersiapkan post-crisis management-nya. Salah satunya dengan reputation recovery, di mana pemulihan kepercayaan dan citra organisasi setelah mengalami krisis, salah satunya bisa kita selalu menyampaikan pesan yang konsisten, juga transparan ya dalam tindakan perbaikannya. Kita juga perlu melakukan pengakuan kesalahan jika ada ya, dan update progres perbaikan secara berkala. Jadi setiap step perbaikan itu kita perlu report, kita perlu sampaikan ya agar memang benar-benar diketahui kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu juga kita harus menjalani listen learn-nya ya, di mana proses pembelajaran dari pengalaman krisis untuk mencegah kejadian serupa dan meningkatkan kesiapan organisasi apabila terjadi krisis lanjutan.
Lalu juga kita juga harus menjalankan sistem improvement-nya, di mana di sini adalah proses penyempurnaan sistem dari prosedur berdasarkan pembelajaran krisis yang telah terjadi. Apakah kita perlu revisi SOP, ataukah kita perlu mendevelop message-nya, kita jalankan di sistem improvement ini. Nah, selanjutnya untuk menjaga reputasi, tentunya juga kita harus melakukan monitoring and analysis. Kita bisa mulai dari media monitoring, ya. Saya rasa semua public relation melakukan media monitoring, ya. Lalu juga kita harus menguatkan social listening kita. Kita harus menguatkan pendengaran kita apabila mungkin terdengar publik membicarakan tentang reputasi-reputasi kita dengan sentimen analisis tentunya. Apakah tone-nya ini negatif ataukah tone-nya ini positif? Tentu kita harus meningkatkan sentimen analisis kita. Nah, selanjutnya juga diperlukan performance measurement seperti KPI development yang memastikan bahwa message yang kita bangun atas reputasi yang telah terbentuk apakah perlu dikembangkan ataukah perlu dilanjutkan saja. Nah, kita juga harus melihat impact assessment-nya, bagaimana evaluasi dampak dari upaya manajemen reputasi terhadap organisasi yang sudah kita lakukan. Dan ini adalah ROI analysis, di mana report ini sangat dinanti ya oleh para klien ataupun para stakeholder, di mana ini adalah perhitungan nilai pengembalian investasi dari program manajemen reputasi yang telah kita jalani. Nah, selanjutnya, ada kompetensi pendukung apa saja sih yang dibutuhkan dalam menciptakan dan menjaga reputasi tersebut? Pertama, kita perlu peningkatan skill di digital PR skill. Social media management kita perlu kita tingkatkan karena dunia digital ini sangat dinamis ya. Jadi kita harus selalu update tentang platform-platform yang ada di media sosial dan beserta trennya. Kita juga harus mempelajari digital analytic, di mana kita harus bisa menganalisis data digital, dan saya rasa sudah sangat banyak tools-nya yang bisa kita gunakan. Dan kita juga harus bisa mengolah online reputation management, di mana kita salah satunya juga bisa harus mendalami terkait algoritma atau interest atau istilah-istilah yang berkaitan dengan komunikasi digital. Kemudian selanjutnya ada strategic communication pastinya, di mana message development atau pengembangan pesan ini tentu saja harus selalu efektif, dan kita juga harus selalu melakukan stakeholder mapping, dan juga communication planning kita juga harus selalu berkembang mengikuti dengan tren yang memang saat ini berjalan untuk menjaga dan membentuk reputasi itu tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah business understanding. Karena public relation adalah kebutuhan untuk bisnis di segala lini, dan semua jenis industri pasti membutuhkan peran public relation. Maka dari itu, seorang PR tentu harus mengetahui industrinya atau industri knowledge-nya, pemahaman tentang industri itu sangatlah penting. Dan seorang PR juga harus bisa melakukan market analysis, di mana analisis pasar dan tren yang kian berubah perlu kita update terus-menerus agar bisa menentukan strategi yang tepat, dan juga kita dibutuhkan skill competitive intelligence atau bagaimana kita memahami landscape kompetitor. Nah, kemudian ini adalah best practice and ethics yang bisa kita lihat dari aspek profesional etis. Itu adalah kita wajib melakukan keterbukaan dalam berkomunikasi, dan di sini juga kita harus memiliki value accountability, di mana pertanggungjawaban atas segala tindakan dari strategi PR yang kita berikan, dan pastinya kita harus menjunjung tinggi integritas. Dan ada juga dari aspek industri standar ya, di mana kita harus selalu memperhatikan PR Code of Ethics-nya, kepatuhan terhadap regulasi, dan kita perlu professional guidelines atau pedoman praktik profesional, di mana kami di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Public Relation Indonesia atau APRI senantiasa terus membahas dan mengupdate aspek-aspek industri PR tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam
studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus dari Bank BCA, di mana Bank BCA ini dinobatkan ya sebagai the world's strongest banking brand 2025 oleh Brand Finance, dan di sini juga BCA meraih posisi peringkat satu dengan rating tertinggi triple A plus, dan sebelumnya BCA juga telah dipercaya selama 5 tahun berturut-turut sebagai the strongest banking brand di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah eh, datanya ya yang menunjukkan bahwa BCA berhasil menduduki peringkat pertama sebagai strongest brand 2025, yang mana di sini kita patut berbangga ya karena brand asal Indonesia bisa bersaing dan mengalahkan brand bank lain di seluruh dunia. Di sini juga saya cantumkan source-nya. Lalu selanjutnya BCA sendiri berdiri sejak tahun 1957, di mana selama 58 tahun memiliki citra yang sangat baik, bahkan diantaranya menjadi bank terbaik juga di Indonesia, dan mungkin mengalahkan bank-bank pemerintah ya. Dan beberapa tahun belakang ini BCA memberikan campaign strategi PR-nya dengan agar masyarakat terhindar dari modus-modus penipuan dengan kampanyenya yang sangat unik, yaitu Don't Know, Kasih No, dengan peran Dono Kasino Indro di sini. Itu tadi adalah studi kasus dari brand yang telah berhasil melakukan branding atau melakukan campaign reputasinya yang secara terus-menerus sehingga selama bertahun-tahun mendapatkan gelar terbaik. Baiklah Sobat Apri, demikian yang dapat saya sampaikan dari Primecom Public Relations. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Apri ataupun insan public relations dimanapun Anda berada. Apabila ada pertanyaan, silahkan drop langsung di kolom komentar atau langsung saja follow YouTube Apri dan Primecom PR, dan jangan lupa follow juga sosial media kami di @apri.id dan @PrimecomPR. Sampai jumpa di Apri Academic On Cam berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.